Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Itu dia tidak tahan dengan keteraturan ini. Tapi kalau orang melankolis, dia sangat, bahkan ketika ada satu monte aja, ini yang 100% ya, tidak cocok, dia mau membongkarnya untuk menyederikan. Nah, kita lihat bahwa orang melankolis yang perfeksionis itu selalu mempermasalahkan hal-hal yang kecil, tapi kalau yang kecil itu sangat penting, itu menentukan sebuah keputusan. Tapi ketika yang kecil itu tidak sesuatu yang penting, dia hanya menjadi beban di pikirannya dia. Nah, jeleknya orang yang perfeksionis, yang bersifat melankolis ini, satu, ketika dia gagal, ketika dia terpuruk, dia tidak mudah memaafkan diri sendiri dan butuh waktu yang sangat lama. Nah, ketika kita mengetahui bahwa karyawan kita memiliki sifat seperti ini, kita langsung mengulurkan tangan kita untuk melakukan pendekatan. Sehingga permasalahan selesai dan produktivitas akan tetap terpenuhi atau tetap lebih tinggi. Seperti itu. Nah, di sini orang perfeksionis juga tidak menyukai tantangan. Bahkan dalam suasana yang baru aja, dia akan merasa sulit untuk beradaptasi. Tapi ketika sudah beradaptasi, dia akan tekun. Makanya kita lebih suka menemukan orang melankolis itu orang yang seorang kutu buku, seorang psikolog, seorang yang apa namanya, pokoknya kerjaan yang memerlukan kejelian. Kita lihat ya, seorang advokat sangat jeli membaca pasal-pasal yang ada di KUHP. Nah, ini salah satu apa namanya, kelebihan dari orang yang bersifat melankolis atau sifat perfeksionis. Dan di sini ada beberapa kecurigaan. Jadi dia tidak banyak berteman dengan banyak orang, tapi ketika berteman dengan orang itu sangat dekat sekali. Karena apa? Dia tidak menerima orang-orang yang baru karena sifat curiga dan kehati-hatiannya. Itu yang menyebabkan dia sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Sekali lagi saya ulangkan bahwa pembagian sifat ini bukan sesuatu yang tetap, sesuatu yang pasti. Kita perlu mengenal diri sendiri untuk mengatasi atau memanipulasi langkah-langkah apa yang kita bisa menonjolkan kelebihan dan menekan kekurangan. Dan sifat ini bisa paralel, bahkan bisa bersifat triple sifat. Satu orang bisa memiliki beberapa sifat seperti itu. Ya, yang terakhir adalah sifat pragmatis. Itu orang yang menyukai kedamaian. Dia lebih suka menghindar terhadap permasalahan-permasalahan. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan dia cuek. Itu bukan masalah saya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada demonstrasi, dia cenderung, itu bukan urusan saya. Itu bukan kepentingan saya. Saya tidak ada urusan dengan itu. Tetapi dia seorang pengamat. Artinya apa? Ketika ada sesuatu, dia diam. Dia tidak berefek cepat. Seperti orang koloris, dia langsung memberikan pandangannya seperti ini, gitu, seperti itu. Tapi kalau orang pragmatis, dia lebih melihat permasalahan secara detail. Setelah itu ketika dia bicara, dia memberikan solusi yang paling mudah atau paling bijak. Itu yang diungguli dari sifat yang pragmatis. Dia sama sekali tidak suka keramaian, tidak suka perubahan, bersifat cuek masa bodoh. Tetapi dia adalah pemberi nasihat atau kritik yang sangat bagus sekali. Mungkin dari sifat diamnya dia bisa memprioritaskan apa sih sebetulnya inti masalah. Sehingga ketika kita berteman dengan seorang pragmatis itu, meskipun dia tidak bicara, pengamatinya sangat besar. Nah, kerjaan apa yang cocok untuk pragmatis?
Bayangin, dia santai, tidak mau ribet. Nah, seperti itu biasanya seorang akuntan. Akuntan juga cocok untuk orang yang perfeksionis. Tapi biasanya kalau akuntan kan juga tetap harus berhubungan dengan orang. Saya kira sosialisasi pragmatis ini agak lebih tinggi daripada sosialisasi dari uh, orang yang perfect, orang yang melankolis. Seperti itu. Jadi ada tahapan ya. Nah, apa kelemahannya? Nah, biasanya dia tidak sulit sekali dimunculkan atau bersifat masa bodoh, bersifat cuek, bersifat apa ya? Jadi tidak ada gairah hidup yang sangat kecuali ketika dia bisa mengubah sifat yang melekat di dirinya seperti itu. Tanggung jawabnya juga seperti itu. Dia memiliki tanggung jawab tapi tidak terlalu banyak. Ketika tanggung jawab itu banyak, dia akan uh, lebih suka menghindar gitu. Tapi ketika dia itu tuh mengejek seseorang, itu biasanya ejekannya sangat sarkas. Sehingga orang yang pragmatis lebih suka sendiri dan tidak memiliki banyak teman. Nah, sudah kita ulang-ulang tadi ya, bahwa pentingnya mengelola SDM dan memberikan tempat kerjaan yang sesuai, sementara kita juga menggali potensi-potensi dari pekerja kita, itu sangat bagus sekali. Tugas daripada seorang pengusaha adalah memahami karakteristik macam-macam SDM yang kita miliki. Kalau perlu kita tulis, dan kita mematchingkan kerjaan apa yang sekiranya sesuai. Bisa kita diskusikan dalam tim kecil kita. Seperti itu. Yang kita prioritaskan adalah kemampuan formalnya, kemampuan menganalisis suatu masalah, skill keterampilannya, dan kecerdasan emosional. Kenapa kita sebutkan di sini kecerdasan emosional? Sepandai apapun, sebagus apapun, sepintar apapun, seahli apapun, ketika tidak ada kerjasama, maka tidak akan dicapai suatu keberhasilan dalam suatu usaha. Nah, setelah kita mengoptimasi kemampuan karyawan, kita bisa mengatakan tes yang bisa diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Otomatis kita bisa meminta seorang profesional. Jadi tes-tes yang dibuat oleh seorang psikolog itu memang bukan tes cocokologi. Dia lebih banyak merupakan masukan awal yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kemampuan kita, emosional kita, dan karakteristik SDM kita. Seperti itu. Ketika kita memiliki karyawan, kita tunjukkan ke positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Kalau kita bisa mengelola kemampuan kita, karakteristik kita akan jadi lebih bagus. Nah, jangan lupa dalam pengelolaan SDM kita harus tetap memberi apresiasi dan punishment pada karyawan. Kita lihat sebelum saya menarik kesimpulan, saya ingin stop share dulu. Saya ingin membagi sekitar 2 detik atau 4 menit untuk satu YouTube yang kita ambil dari YouTube ya, Insya Allah ada referensinya. Ini kita sharing membagikan aja. Sebentar. Dan siapkan juga pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Ari dan saya agar kita tahu sampai sejauh mana materi bisa diterima gitu. Takutnya kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yang sharing, kita nggak tahu semua materi bisa diterima atau enggak. Luar biasa Bu Faidah dan Bu Ari, pemateri kita yang luar biasa telah menyampaikan masukan-masukan dan bahasannya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk nih pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan kepada Bu Ari atau kepada Bu Faida, silakan yang langsung resen dulu, yang langsung resen. Nah, menyambung yang tadi, jadi artinya Bapak Ibu semua, teman-teman semua,
yang kita bisa pahami tadi dari pemaparan Bu Faida adalah 4P ya. Jangan dilupakan ya 4P. Ada cornelis, sanguins, melankolis, plekmatis. Jadi hal itulah yang bisa kita gunakan dan sebagai metode kepada kita untuk mencari atau menetapkan. Artinya Bu Faida saya mau mengatakan put the right man in the right place ya. Kira-kira begitu ya. Iya, betul. Iya, siap. Sehingga tidak Siap. stressing, Pak. Kalau Ah, Bu kerja Ar- nyaman kan enak dan produktivitas akan tinggi. Sesuai dengan siap. karakteristik ya. Siap. Ya, Bu Nah, Ari. jadi eh, terkait pertanyaan saya tadi ini pada dua narasumber kita ini. Ini tadi kan saya tanya ini sama Bu Ari tentang cemas ini, sakitnya makin nambah ini gara-gara mikirin uang uang apanya berobatnya. Nah, gimana nih tiba-tiba seperti biasa nih pelaku usaha ya santai aja gitu. Buka nggak buka atau nggak ada saingan di sini. Nah, giliran tiba-tiba tetangga 2 blok rumah itu buka usaha yang sama. Mulai deh gerasa gerusuk nih. Ini kan mulai timbul kecemasan nih. Gimana nih kira-kira? Mohon nih dari sudut perspektif dari Bu Ari sama Bu Faida nih. Silakan. Oke, terima kasih Bang Erik. Kalau dilihat kecemasan itu tadi karena kita membayangkan ya, kita membayangkan tadinya kita santai, nggak ada kompetitor gitu ya. Tetapi begitu ada kompetitor, kita langsung membayangkan akan mengurangi omset kita. Kemudian yang terutama pasti omset ya. Kemudian yang kedua, wah nanti kalau ada pasokan bahan baku, saya bisa nggak kebagian nih kan gitu juga mikirnya ke situ-situ. Jadi kita sudah mulai berproses pikiran kita itu di situ bukan mengantisipasi ya, tapi menimbulkan berbagai macam hal kemungkinan. Nah, apa sumbernya? Berarti pemikiran kita. Kenapa tidak kita balik terlebih dahulu? Kalau misalnya ada kompetitor, itu berarti bisa jadi orangnya membeli dua-duanya. Membeli ke saya, membeli ke kompetitor. Kita lihat kompetitornya kita itu apa yang tidak ada. Itu yang harus juga kita ketahui lebih awal gitu ya. Jadi oh ternyata dia range harganya mungkin yang berbeda. Terus kemudian kelengkapannya ada apa saja yang disediakan. Lalu layanannya, servisnya bagaimana? Apakah kita secara offline saja, ataukah kita dengan online, atau mungkin kita punya delivery service sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga untuk perluasan marketingnya, kita tambah digital marketing, terus kemudian kita juga bisa dengan endorsement seperti itu. Jadi memikirkan segala macam kemungkinan dan peluang yang ada. Yang kita pikirkan pertama sebagai seorang pengusaha UMKM itu bukan hambatannya, tetapi peluang yang bisa ditimbulkan bila ada tantangan baru. Itu kuncinya yang utama. Ya, bagaimana ini dengan Bu Faida ini menyikapinya dari perspektifnya Ibu ini. Wah, ini kita harus bertanya Ya, nih sama mentor kita yang satu ini. Silakan, Bu. ya kalau kita lihat signal, sinyal itu harus dikenali dari awal. Jadi ketika kita melihat ada ketidaknyamanan, ada ketidaksesuaian, itu ketika kita mengenali dari awal, itu lebih bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau kita tidak sensitif, itu effort yang diberikan akan jauh lebih tinggi gitu. Jadi perlunya kita membuat kenyamanan, kecocokan yang kita sebutkan tadi ya. Jadi the right mind, the right place itu kita semua orang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kalau kita mempunyai kelemahan, kita bisa mengantisipasi atau mengelola kelemahan itu. Paling enggak meminimalisir. Nah, misalnya seorang pragmatis ya, ketika dia menerima tanggung jawab yang banyak, dia selalu harus pasti akan menolak gitu. Jadi kita mulai mengenal UMKM mulai bersifat profesional, mengenal kemampuan atau potensi dari masing-masing karyawan yang ada di tempat di posisi tertentu. Cocokkah? Nah, bisa jadi kita akan melakukan perombakan lah. Perombakan kan nggak harus selalu besar gitu, enggak ya. Ya seperti itu untuk tujuannya apa? Untuk menaikkan produktivitas. Yang saya katakan sekali, jadi kalau kita menerima penempatan yang tidak betul, itu kerugian finansial yang akan kita peroleh. Misalnya aja, kita asal comot satu karyawan. Setelah karyawan itu kita pekerjakan, kita
seluruh dapur kita itu tidak maksudnya maksudnya terbongkar semua gitu. Resep-resep kita terbongkar. Begitu dia keluar, dia tidak merasa nyaman dan keluar, itu di sini pasti dia akan membongkarkan kejelekan-kejelekan perusahaan kita di tempat yang lain. Itu merupakan kerugian yang tidak bisa dibiarkan. Tuh, yang kedua misalnya karyawan yang kita aduh saya bicara apa nih blank nih. Saya agak blank. Yang kedua misalnya potensi karyawan ketika dia sesuai dengan karakteristiknya, makanya kita mengatakan ketika kita menyomot karyawan itu jangan asal. Terus terang kita harus menanyakan, karyawan tidak akan nyaman ketika kebutuhan per bulannya itu tidak terpenuhi. Betul nggak Kak Ari? Bung Ari? Betul, Jadi betul. ya tidak ada salahnya ketika kita pertama kali menanyakan dalam wawancara ya, bukan asal comot. Jadi kita menanyakan, apa alasan kamu untuk bekerja di sini? Itu nggak masalah. Apa kemampuan yang bisa kamu sumbangkan ke perusahaan saya? Berapa gaji yang kamu minta? Seperti itu hal pertanyaan-pertanyaan final yang harus kita katakan di awal. Soalnya kenapa? Ya itu tadi. Kalau kita asal comot, resiko yang akan berakibat buruk pada perusahaan kita. Bayangin, ketika rahasia kita terbongkar di luar, apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu saya kira. Itu cukup, Bung Erik. Terima kasih. Kita coba jawab di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Pada pemateri kita ini ada dari kita, saya gabung nih, ada 2 pertanyaan ini dari Koperasi Citama. Apabila mau langsung juga boleh nih. Pertama, bagaimana cara yang baik Bu ketika tidak siap menghadapi masalah? Lalu kita menutupi hati untuk info yang rasanya menambah masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi jika kita salah menilai tentang karyawan? Mohon, silakan mulai dari Bu Ari, Bu Faida. Oke, baik Bang Erik. Tadi untuk yang pertama tadi saya sekilas tadi sudah sempat membaca ya, yang ini ya. Nah ini, bagaimana ya, cara yang baik? Ya itu cara baik ketika kita tidak siap menghadapi masalah lalu Masalah. kita menutup hati untuk info yang rasanya akan menambah masalah. Baik, kita lihat dulu masalah, kita urai dulu ya. Masalahnya itu yang paling utama itu apa yang ada pada diri kita. Misalnya sudah kita kenali tadi masalah utamanya, kemudian kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi. Kemungkinan kalau kita tidak siap itu biasanya ada banyak, kita merasa seperti terhimpit atau banyak masalah, atau satu masalah ini kemudian bisa berkembang menimbulkan masalah yang lain. Kalau misalnya seperti ini, kita cari dulu pokok akar masalahnya. Setelah kita bertemu pokok akar masalahnya, ketemu, kemudian kita urai. Nah biasanya seperti ini kendalanya kalau ibu-ibu. Saya tuh tahu masalahnya tuh itu, tapi saya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini sebetulnya kita sudah membatasi cara kita dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Seiring dengan datangnya masalah, itu pasti juga ada proses penyelesaian. Itu pasti, gitu ya. Sesulit apapun, misalnya mentok ya. Ini saya contohkan. Misalnya ada salah satu UMKM menghadapi masalah keuangan. Ini yang sering kali terjadi pada UMKM. Karena saya di sini tidak disebutkan masalahnya ya. Jadi saya ambil contoh. Kemudian ternyata apa yang terjadi di sini, UMKM ini cash flow-nya turun, kemudian dia juga memiliki pinjaman, itu seperti itu, memiliki pinjaman, dan dia juga harus membayar pasokan bahan baku. Nah ini 3 hal yang harus datang bersamaan. Ini kita lihat dulu semuanya di sini. Apa yang kita lihat di sini? Yang patut kita lihat di sini penyelesaiannya adalah melihat bahwa cash flow-nya turun. Apa yang belum kita lihat dari 3 hal di sini? Ternyata aset. Berapa kita punya aset? Aset yang bisa diuangkan dalam waktu cepat. Itu seperti itu. Asetnya apa saja yang bisa kita pergunakan untuk hal seperti ini. Jadi kita cairkan. Jadi makanya penting untuk pengusaha UMKM itu tidak, kalau orang Jawa bilang ini ya, mepet.
atau ngepres gitu ya, itu seperti itu. Jadi kita harus sediakan spek agar kita masih bisa bernafas. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, bagaimana? Kalau kondisinya seperti itu, kita lihat lagi, apakah eh, kita bisa membuat janji dengan tadi memasok bahan bakunya, atau kita bisa membuat janji dengan pihak bank untuk meminta penundaan gitu. Tetapi kita harus tadi ya, harus pegang tadi komitmennya. Yang kita ingat lagi tadi adalah 4C komitmennya, itu seperti itu. Ketika kita sudah menjadi pengusaha UMKM, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menghadapi masalah. Maka antisipasi sebelum semua hal terjadi itu penting. Jadi kalau ada orang bilang, wah enak tinggal ngomong gitu aja mudah. Tidak, karena saya sendiri juga sebagai pengusaha UMKM, tetap jatuh bangun mengalami semua hal itu. Dari jatuh bangun itu kita bisa belajar untuk bertumbuh lebih baik lagi. Jadi kalau justru mengalami kepahitan, kita akan tahu bagaimana nanti cara mengantisipasi ke depannya. Nah ini, kalau wajar ya, wajar ketika orang menghadapi masalah itu menarik diri, regresi gitu ya. Kita nggak ingin dengar yang lain karena sepertinya saran-saran itu justru menambah beban saya. Itu namanya menarik diri atau meregresi ya. Tetapi yang harus diingat juga, kembalikan pada tadi, kontrol kita. Tadi ya, ingat bahwa menjadi pengusaha UMKM atau wirausaha itu tadi dengan 4C, kontrol kita. Kita mampu mengontrol diri kita tidak membiarkan diri kita bahwa tidak ingin mendengarkan informasi yang ada. Bagaimana kita bisa memperoleh sumber informasi yang benar? Salah satunya dari acara ini, aktualisasi pendamping UKM. Dari website-website atau situs yang dikeluarkan oleh kementerian, itu kan juga banyak program pendampingan. Bisa juga kalau sekarang ke daerah itu ada yang namanya PUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, itu nanti juga bisa membantu. Atau dengan dinas terkait, misalnya, tidak ada ya, bisa dengan di stop UKM kalau di ini di apa di kota-kota. Jadi sebetulnya kenapa kita merasa menutup masalah? Karena yang kita dengarkan itu bukan dari sumber yang sebenarnya. Carilah sumber atau daya dukung untuk info-info yang benar. Itu ya, Ibu, untuk yang pertama dulu. Nanti yang kedua, apa langsung ya yang kedua? Nomor 2, Bu, tadi dari koperasi. Ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi jika kita salah tentang karyawan? Sebenarnya nih ada yang sama juga nih. Kebetulan Ya. untuk Gimana cara Faida mengatasi? juga. Bagaimana mengetahui karena bersamaan sih, Bu. Bagaimana mengetahui karakter SDM kita sendiri yang disebutkan tadi. Nah, Oh ya, Bu baik. Faida Nanti bisa tambah nih. Tapi ditambahi kalau di misalnya ya, ya. Bu Arin, bagaimana cara mengatasi jika kita salah menilai tentang karyawan kita? Silakan, Bu Arin. Oke, uh, penilaiannya salah. Misalnya ya, kita mengira karena mungkin ada oh orang ini wajahnya seperti ini, biasanya perilakunya seperti ini, gitu ya. Jadi misalnya kok dia jutek ya wajahnya, kemungkinan perilakunya kurang ramah. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Mungkin baru ada hal yang terjadi pada saat itu, jadi dia jutek misalnya ya. Atau mungkin oh dia saya kira itu orangnya bukan pekerja keras ya, karena kalau mengerjakan apa-apa itu lambat. Ternyata bukan seperti itu. Dia memikirkan segala sesuatunya agar tepat, jadi kesannya nggak cepat. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita keliru menilai karyawan seperti itu tidak apa-apa. Namanya kekeliruan, namanya kesalahan ya. Itu sesuatu yang alamiah sekali. Jadi kita bisa perbaiki. Kita bisa perbaiki seiring waktu. Perbaikinya bagaimana? Kita bisa ajak loh nanti dengan kegiatan outbound misalnya. Di situ kita bisa sharing-sharing, kita bisa saling mengenal. Jadi kita kenali lagi karyawan kita lebih dekat. Sharing-sharing dengan kegiatan outbound misalnya. Terus kemudian ada gathering. Kalau belum sempat keluar ya, gathering lah di kantor. Misalnya akhir pekan. Di akhir pekan seperti itu juga penting. Selain kita evaluasi untuk pekerjaan ya, kita juga istilahnya ini saling curhat, gitu ya, saling curhat di sesi gathering. Apa yang kita alami selama 1 minggu ini, kemudian progresnya bagaimana, terus perasaannya seperti apa. Seperti tadi di awal, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenali perasaannya pada hari itu. Nah, ini bisa nanti dilakukan ya, yang paling mudah. Nah, tetapi kalau misalnya nanti perlu lebih lanjut, kita ada anggaran operasional seperti ditanyakan oleh Pak Pambudi, kita bisa loh sebelum rekrutmen karyawan itu kita mengadakan tes psikologi, bisa kerjasama dengan universitas-universitas yang ada atau
biru psikologi swasta itu seperti itu. Jadi karena mereka sudah punya lisensi ya, jadi nggak masalah. Jadi ada kok itu untuk seperti itu. Jadi eh, begitu. Nah, bisa ditambahkan oleh Bu Faidah, monggo. Silakan Bu Faida. Ada 3 nih langsung sama Ibu diborong nih. Ya, kita lihat ya, tidak ada orang yang tidak bermasalah. Semua orang itu pasti punya masalah. Nah, kalau kita memiliki masalah, orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah itu biasanya tidak tahu apa masalahnya, tapi pikirannya di sini aja yang ruwet gitu, gitu Bang Erik. Jadi kalau memang mempunyai masalah, itu kita fokus pada penyelesaiannya, jangan di permasalahannya. Jadi kalau kita lihat itu ya, tikus itu ya, kalau dia ada ada jalan tikus itu, dia selalu mencari dan tidak berhenti untuk mencari solusi. Jadi jangan suka mengasihani diri sendiri. Kalau kita fokus pada permasalahannya, kita akan minta tolong pada orang-orang yang berkapabel. Artinya apa? Bisa jadi masalah itu sulit buat kita, tapi tidak untuk teman kita yang lain. Itulah perlunya sharing terhadap permasalahan. Saya kira teman-teman kita di aktualisasi ini siap membantu permasalahan yang ada di UMKM. Kita ada terbagi atas beberapa klaster yang insya Allah akan ditindaki secara profesional. Konsultasi aja. Nanti kita ke depan mungkin akan membuat Google Form yang bisa kita datangi atau kita selesaikan permasalahan satu-satu. Ya, intinya di situ. Jadi orang yang memiliki masalah, satu, kita fokus pada solusi, bisa meminta tolong. Dan yang kedua, tolong dituliskan masalahnya di satu kertas. Ada beberapa masalah, sehingga kita butuh membuat strategi mana yang diselesaikan terlebih dahulu. Dipikir aja. Seperti itu Bang Erik. Ya. Luar Terus biasa yang nih. kedua, apa nih? Yang tadi bagaimana kita salah menilai tentang karyawan, terus bagaimana cara mengetahui karakter SDM kita yang seperti paparan Ibu tadi. Ya, jadi Bu Ari tadi sudah menjelaskan bahwa kita bisa meminta bantuan HRA atau psikolog. Toh kalau seandainya nggak bisa membayar mahal, kita bisa minta tolong mahasiswa psikologi. Jadi kita meminta, kita butuh karyawan yang seperti ini. Spesifiknya karakternya seperti ini. Mereka akan membuat pelatihan-pelatihan atau membuat kuesioner atau soal-soal tertentu yang bisa menggambarkan jawaban yang diminta. Misalnya, untuk orang yang tanggung jawabnya tinggi, itu biasanya ada kuesionernya tertentu. Misalnya ada beberapa permasalahan, ada 5 permasalahan gitu, dia akan menyelesaikan permasalahan yang paling mudah terlebih dahulu, dan dia bisa di deadline waktu. Artinya ketika penguji mengatakan ada 5 masalah, dalam waktu yang 10 menit harus ada solusi, orang yang tanggung jawab akan menyelesaikan paling enggak 4 atau 5. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab itu biasa menyelesaikan satu permasalahan tapi diuraikan secara panjang lebar. Atau orang yang bekerja keras, itu tesnya biasanya dengan cara menambahkan 2 angka. Jadi membuat deret angka ke bawah, misalnya angka acak gitu, 5, 4, 7, 8, 3, 4, 8, hour aja. Ini 2 angka ditambahkan, 2 angka lagi ditambahkan, 2 angka, dan itu nanti dilihat. Orang yang bekerja keras itu biasanya memiliki angka yang lebih banyak tergarap daripada blanko kosongnya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa tes yang bisa kita pelajari sendiri. Ya karena kita nggak ada dana ya, sehingga ini bisa mewakili untuk karakteristik yang kita perlukan sesuai dengan kerjaan yang kita perlukan. Jadi jangan ketika kita ke psikiater kita mengatakan bahwa saya membutuhkan tes orang ini yang nilai skornya sekian. Dia akan memenuhi. Dan ketika kita salah meletakkan karakter, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah bukan termasuk 4 karakter itu ya?
Bukan, Bang Erik dari bukan Bu. Pak Pambudi Itu kalau nggak dari salah. itu pertanyaan berikutnya nanti Bu. Oh, berikutnya. Oh ya, ya. Ya, ada yang belum dijawab, Bang Erik? Sudah, sudah. Udah ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apabila ada yang ingin bertanya langsung. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Bu Dian nih. Bu Dian, apabila mau langsung open mic, uh, buka mic-nya, kemudian langsung bertanya. Kalau tidak ini coba saya bacakan. Ini khusus kepada Ibu Agustin ini. Wah, pertanyaan pada umumnya dan sering terjadi, Bu. Sebelum terjun ke UKM, saya kerja dengan orang lain, Bu Agustin. Saat ini saya berusaha mengembangkan usaha saya. Jadi sudah dikembangkan usahanya, Bu Ari. Tapi belum maksimal dan belum berkembang. Oh, teh betul. Dan bos lama panggil balik. Nah, kemarin udah kerja, keluar buat usaha, udah mulai berkembang, belum berkembang, bos lama panggil. Padahal keinginan hati ingin mengembangkan usaha, tapi butuh juga modal atau uang. Nah, ini dilema nih. Pilih yang mana? Si A cantik, si B manis. Yang mana nih, Bu? Silakan, Bu Ari. Oke, Mbak Dian, terima kasih Bang Erik. Eh, Tadi sudah saya cermati ya, kan dua-duanya sama-sama cantik dan manis, kan itu ya, satu cantik, satu manis. Pilihan apapun yang ditetapkan itu tidak masalah. Kenapa? Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan dari Anda ya. Tapi bisa misalnya seperti ini. Oh ya, usaha saya itu UMKM saya sekarang tahapnya sudah sampai apa? Jadi kita sudah harus bisa menilai perkembangan usaha saya. Didirikan sudah berapa lama? Apakah sudah lebih dari 2 tahun atau belum? Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sudah dilengkapi dengan berbagai macam kelegalan? Kelegalan yang sederhana dulu misalnya. Sudah ada NIB-nya sesuai dengan usahanya ya, bukan asal nomor NIB. Kemudian nanti yang tahap lanjut, legalitas yang tahap lanjut. Kita sudah sampai mana perkembangannya? Kemudian dari sisi omset, dari awal berdiri sampai sekarang, apakah kita sudah balik modal atau break even point-nya sudah tercapai atau belum? Itu seperti itu. Atau selama ini kita masih memberikan dukungan dana yang cukup besar gitu. Dan kemudian melihat peluangnya perkembangan misalnya dari sisi pemasaran. Apakah saya bisa menemukan pelanggan-pelanggan yang baru, terus kemudian pelanggan lama yang loyal, itu misalnya seperti itu. Nah, faktor-faktor ini itu nanti harus dijadikan pertimbangan ketika akan memilih untuk bekerja lagi. Nah, ketika pun memutuskan untuk lebih memilih usahanya, mengapa? Kenapa dulu kok saya resign ya? Apa? Atau mungkin faktor bos saya cukup suportif nggak sih sama saya? Lingkungan kerja saya cukup mendukung nggak? Kemudian beban kerja saya itu sesuai atau tadi ya misalnya yang lain bagaimana daya dukung dari sisi lingkungannya, empatinya dari lingkungan saya. Kalau misalnya saya kembali, apakah saya bisa memperoleh itu semua? Ingat harus kembali pada karakter tadi ya, pada 4C. Itu yang harus dijadikan pertimbangan. Baik sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha UMKM. Jadi saya di sini tidak memilihkan baik A atau baik B, semuanya sama-sama baik. Silahkan Anda berpikir, silahkan Anda renungkan tadi dengan 4C tadi mana yang akan saya putuskan. Itu seperti itu ya Mbak Dian. Jadi nanti kalau misalnya masih bingung lagi, boleh kok nanti japri saya, itu seperti itu. Mengapa seperti itu pertimbangannya. Ya. Waduh, Bu Ari, saya makin bingung ini. Si A cantik, si B manis. Waduh. Akhirnya Bu Ari balikan lagi sama saya. Yang mana mau dipilih nih? Saya mau Iya, dua-duanya. karena begini, kalau kalau misalnya dua-duanya, ini saya sendiri pernah melakoni dua-duanya, Bang. Dan itu tidak menjadikan apa-apa gitu. Ketika saya melakukan dua-duanya, gitu ya. Karena mau tidak mau pada satu titik kita harus memilih, gitu ya. Karena dua-duanya itu mempunyai uh, komitmen tadi ya, punya tanggung jawab itu seperti itu yang juga harus kita kontrol juga. Itu kemudian juga ada tantangannya masing-masing itu seperti itu. Kita lebih percaya diri, confidence milih yang mana? Sebagai karyawan swasta atau tetap sebagai pengusaha UMKM. Jadi nanti akan ada buat daftarnya.
lebih banyak yang mana manfaatnya ketika saya menjadi pengusaha UMKM atau saya menjadi karyawan swasta. Ketika nanti tahu manfaatnya, membandingkan dua-duanya, itu nanti bisa Anda pilih. Itu seperti itu. Oh, akhirnya saya pilih misalnya menjadi karyawan swasta karena dengan pertimbangan ABCDE. Oh, saya pilih menjadi pengusaha UMKM karena ternyata semua hal tadi tidak tidak memberikan support system pada saya, misal seperti itu. Jadi tidak masalah karena sama yang satu cantik dan satu manis silahkan dipilih kan. Sedikit Ya, menambahkan, Bang Erik, ya silakan Bu saya Faida, suka silakan. sekali soalnya ada yang cantik, ada yang manis deh. Jadi Silakan. kalau saya boleh menambahkan, izin menambahkan Kak Ari, eh, membuat pilihan atau menentukan pilihan itu menunjukkan kedewasaan kita. Kita sudah terlatih untuk membuat pilihan. Nah, ketika kita memilih, kita juga memperhitungkan resiko yang terjadi. Biasanya ketika kita membuat pilihan, itu ada keuntungan dan resiko. Ketika memberikan kemanfaatan yang lebih tinggi dan resiko lebih rendah, itu yang biasanya akan kita pilih. Tapi ketika kita menentukan ternyata resikonya sangat tinggi, resiko bisa dilihat dari resiko jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, kalau saya menjadi seorang karyawan terus, mau sampai kapan? Padahal usia saya sekarang sudah sekian. Nah, seperti itu mungkin bisa jadi pertimbangan jangka panjang. Sehingga apapun resiko kita, apapun keputusan kita, itu kita konsekuensi terhadap resiko yang kita alami. Itu aja Bang Erik, Kak Ari. Ya, Siap. Siap Bu Faida. Wah, ini makin seru nih. Ini khusus kepada Bu Faida, ini pertanyaan dari Pak Pambudi nih. Apabila Pak Pambudi mau langsung menyampaikan langsung kepada pemateri kita, silakan. Pertanyaannya nih, yang tadi izin tanya Bu Faida, apa ada kemungkinan orang yang punya 4 karakter tersebut sekaligus, atau ada orang yang tidak menunjukkan 4 karakter tersebut? Istilahnya, nah ini saya jadi bingung ini, istilahnya abu-abu. Silakan Bu Faida. Ya, dari Pak Pambudi ya. Jadi ini Ya. teori ini sudah mengalami uji dan ini ilmiah. Dan kalau kita telisik, antar masing-masing 4 karakter itu terbagi dari 4 tempat yang berseberangan. Misalnya seorang koleris itu sangat sedikit sekali memiliki sifat yang pragmatis. Nah, seorang yang samuitis itu tidak akan beriringan dengan sifat yang melankolis. Saya kira ini teori ini sudah sangat bagus sekali dan hampir lengkap karena sudah mengalami ujian yang cukup panjang, sehingga kita hanya perlu mematchingkan sifat apa yang ada di teori mana. Untuk berkombinasi dua teori, dua kabin atau dua karakteristik itu sudah kompleks sekali. Kalau 3, semakin kompleks, artinya semakin kita sulit untuk meletakkan posisi. Jadi yang umum kita memiliki 1 karakteristik kuat atau 2 karakteristik yang dominan. Yang tidak dominan akan dikalahkan dengan yang dominan, sifat-sifatnya. Seperti itu. Jadi kita bisa menyebutkan seorang yang koleris tapi dia perfeksionis. Bisa, tapi sangat jarang. Seperti itu. Biasanya orang yang sanguitis dia juga bersifat plektomotis. Itu bisa. Untuk 2 kombinasi aja sudah agak rumit dalam keperwatakan. Dan saya kira karena teori ini sudah teruji, saya kira lebih bagus mematchingkan sifat ke yang mana. Dan teori-teori sifat-sifat karakteristik masih bisa dikembangkan. Seperti itu, Bang Erik, untuk Pak Pambudi. Terima kasih. Apabila ada tambahan dari Bu Ari, silakan Bu Ari. ya. Tadi mungkin yang Pak Pambudi tanyakan tadi seperti kalau ada yang lain seperti itu, ya kalau selama ini dalam perkembangannya memang seperti yang disampaikan tadi ya, 4 tipe kepribadian oleh Bu Faida. Jadi
memang kita tidak perlu mempertentangkan kenapa seperti itu karena juga sudah menjadi suatu ketentuan, kita terima saja. Eh, Tadi untuk melihat ya, misalnya tidak ada seseorang yang sifatnya satu sifat, misalnya hanya sanguinis, hanya kolerik, misalnya seperti itu, atau hanya pragmatis saja. Biasanya itu saling bersinggungan satu sama lain. Bahkan ada loh yang satu pribadi itu bisa memiliki tiga kecenderungan, itu seperti itu. Kebanyakan tiga kecenderungan. Ini dari yang pernah saya temukan di lokasi ya, itu seperti itu. Kemudian juga misalnya begini, ada seseorang yang dia sifatnya mungkin yang tadi ya, kalau sering kita kenal itu introvert extrovert gitu. Tapi ada orang yang memang punya keduanya. Jadi di mana dia punya kemampuan kontrol untuk mengedepankan mana yang harus dikeluarkan pada situasi-situasi tertentu. Jadi tidak dipergunakan semua. Nah, orang yang punya kemampuan kontrol tadi terhadap 4 sifat kepribadian itu justru yang akan lebih beruntung. Nanti dia berada di bidang usaha, terutama wirausaha ya, atau pengusaha UMKM. Karena apa? Pressure atau tekanan yang dihadapi itu lebih besar daripada dia hanya menjadi seorang karyawan, itu seperti itu. Saya hanya menambahkan dari sisi itu aja, itu hanya untuk ini ya, istilahnya kita konsensus ya, untuk penetapan saja itu seperti itu. Tapi di lapangan itu biasanya kepribadiannya sangat kompleks dari 4 tadi sifat yang disampaikan oleh Bu Faida. Oh ya, saya mau langsung ke konfirmasi. Tadi ada Mbak Reni, tadi setelah kita melakukan pelatihan tadi workshop, dia merasa matanya buram. Biasanya ketika mata buram, itu biasanya mata sudah terlalu lelah, terlalu capek gitu ya. Jadi ketika kita lakukan tapping tadi di area bawah tulang mata, itu biasanya nanti ketika selesai itu nanti seperti agak berkunang-kunang atau buram. Nah, kalau sudah seperti itu tanda silahkan mengistirahatkan mata sejenak gitu ya. Dengan memejamkan mata kencang-kencang, dilepas paling tidak 3 kali, dikencangkan matanya, dilepas, nanti akan lebih nyaman. Dan perlu istirahat ya, jangan diforsir matanya. Itu seperti itu. Oke, Bang Erik, silahkan ke Siap, Bu Ari. pertanyaan Nih, lain. saya mau menyapa teman kita nih, kebetulan nih Kakak Di. Mana nih Kakak Di? Kok nggak ada suaranya nih Kakak Di? Nah, kebetulan Siap, pengelola. Bang Erik. Hadir. Wah, nih susah nih. Kenapa nggak muncul dari tadi nih? Maaf off kamera ya. Wah, siap. Kakak Di, Siap. ini saya Ya. mau bukan cocokologi, tapi saya mau mau bertanya nih, dalam bidang fotografi nih melihat melihat daripada penyesuaian dari karakter itu ada juga ya. Pasti, Bang. Apalagi kalau dibilang apa ya? Mencocokkan karakter dari tim kita atau mencocokkan karakter dari hasil foto atau video masing-masing. Karena kalau mohon maaf nih, kalau produknya teman-teman, mungkin fotografi ini bisa disamakan dengan fashion, seni ya. Jadi kalau produk itu kan hanya SOP, siapapun buat pasti bisa. Tetapi kalau fotografi maupun kalau dibilang seni, antara saya dengan Bang Erik aja sudah pasti beda kan hasil fotonya. Dan itu bagaimana cara kita menyamakan seperti itu. Dan memang ya akhirnya bagaimana cara kita mencari tim agar kita bisa setidaknya menyamakan bahwa yang dimau adalah hasil foto seperti A. Seperti itu, Bang. Siap, siap Kakak Di. Sehat di sana Kakak Di. Sehat, puji Tuhan. Nah, luar biasa. Nah, kita lanjut lagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini Eh, ada Bang, pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Sebentar kita selesaikan, ada pertanyaan dari Pak Lukman nih pada dua narasumber kita nih. Saya baru mulai usaha sudah kena tipu. Nah, ini bagaimana nih? Nah, ini masuknya kecemasan kah atau dalam pengelolaan SDM? Silakan para pembicara kita memberikan Oke, masukan. baik Bang Erik. Sebetulnya gini, ketika ini ya sekedar sharing dulu ya. Teman-teman itu ketika saya berkeliling ketemu teman-teman pengusaha UMKM gitu ya. Ini seringkali bercerita banyak hal seperti inilah dari berbagai macam level gitu ya. Dari yang katakanlah kecil gitu sampai yang besar gitu misalnya
berkaitan dengan institusi-institusi tertentu. Nah, ini teman-teman itu seringkali seperti ini. Kalau bercerita ya dan berbagi. Kita itu menjadi pengusaha UMKM itu berusaha untuk mengecilkan, gitu ya, mengecilkan kerugian, mengecilkan kerugian itu di sini terkadang margin kita itu sangat tipis gitu. Bahkan di titik tertentu itu impas, itu seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengecilkan kerugian? Nah, kerugian yang seringkali timbul ini di sini itu adalah misalnya kita mengalami penipuan ya. Nah, penipuan di sini bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Apakah ada celah dari diri kita yang sekiranya dimungkinkan untuk bisa dimasuki oleh pihak lain? Tadi misalnya berkolaborasi dengan pihak ketiga, misalnya di sini dengan institusi besar ya, institusi pemerintah di sini. Kita lihat dulu, apakah dari kontrak yang kita buat itu di situ ada kemungkinan nggak terjadi, terutama tentang pembayaran. Ini harus hati-hati. Sistem termin pembayarannya bagaimana? Kita kerjakan dulu, kemudian kita baru memperoleh pembayaran, atau kita memperoleh uang muka, itu di situ. Nah, ini yang harus kita bicarakan. Mungkin akan agak awkward ya, biasanya buyer ataupun pihak yang memakai jasa kita, gitu ya, dari institusi lain atau perusahaan lain itu inginnya kita mengerjakan dulu, kemudian baru dilakukan pembayaran. Tetapi ingat, seperti ini juga ada risiko. Yang harus kita tekankan di awal, setidaknya kalau mereka misalnya tidak mau seperti itu harus ada pihak penjamin. Ada pihak penjamin. Penjaminnya seperti apa? Karena kalau sudah tidak bisa ya, kita akan kesulitan. Jadi kita bukan hanya mengejar saja bahwa kita mendapatkan kontrak, kelihatannya keren, tetapi ternyata segala macam legalitasnya itu ternyata tidak kita baca dengan detail. Ini kebanyakan UMKM kita itu tidak baca dengan detail. Dan kemudian kalau misalnya ya ini ada proyek X, kita udah seneng banget karena kita akan mendapatkan proyek X gitu ya. Tetapi kita tidak melihat secara detail itu alurnya bagaimana, tahapannya seperti apa. Ini yang harus kita lihat ya. Jadi kita hati-hati. Ada juga saya bertemu dengan buyer juga, dengan pengrajin UMKM ini yang dia itu rutin gitu ya, rutin untuk ekspor, biasanya nggak ada masalah. Tetapi ketika kemarin itu COVID, itu tiba-tiba barangnya sudah dikirim gitu ya ke negara tujuan ekspor, tetapi sudah sampai sekarang sudah 2024, itu kejadiannya di 2022, itu tidak bisa terbayar. Bayarnya hanya bilang, wah saya ini juga tidak bisa membayar, perusahaan saya akan dipilotkan. Nah itu bagaimana kalau ada seperti itu? Jadi kita lihat di awal tentang pembayarannya, karena ini penting. Jadi kita tidak hanya mengejar ingin mendapatkan kontraknya saja, tetapi detail by detail itu juga harus kita cermati, seperti itu. Jadi kalau seperti kemarin saya sempat ngobrol hal-hal seperti itu dengan Bang Erik, itu Bang Erik juga menyampaikan bahwa terkadang ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Dan mereka itu dengan cerdiknya itu ternyata bisa melihat kesempatan-kesempatan seperti itu. Dengan mudah mereka melepas tanggung jawab. Nah ini yang harus kita perhatikan lagi untuk ke depan. Karena ada juga yang dengan kejadian seperti ini, itu pelaku pengusaha UMKM itu sudah tidak mau lagi dengan semua bentuk jenis usaha baik produksi ataupun jasa. Ini kan kalau seperti ini kan berarti kan dia ada dalam fase yang kecewa, kemudian sedih, marah gitu, dan itu belum selesai. Nah ini yang terpenting, bagaimana kita berjalan ke depannya dengan memperhitungkan segala risikonya, kita lihat kemudian kita baru melakukan perjanjian bisnis gitu ya. Karena penting juga untuk Bapak Ibu pengusaha UMKM itu belajar nanti tentang legalitas bisnis, kemudian kontrak bisnis itu seperti itu untuk ke depannya. Silakan bisa ditambahkan Bu Aida. Silakan Bu Faida untuk menambahkan. Enggak, sudah lengkap dari Kakak Agustin. Baik Bapak Ibu, jadi intinya mohon berhati-hati.
Walaupun ternyata kemarin-kemarin itu sudah deal dan sudah istilahnya sudah jalan, belum tentu ke depannya bisa mulus-mulus seperti kemarin ya Bu Ari ya. Betul, Mbak Di. Dan memang eh, teman-teman kita sendiri kadang itu juga merasa mungkin mungkin dari sebagai masyarakat Indonesia ya, jadi percaya kepada dia. Jadi kalau umpamanya diserahkan atau ayo tanda tangan MOU itu kita karena dasarnya percaya orang ya. Jadi sudah saya tanda tangan aja padahal sudah mungkin ada 10 lembar, 15 lembar. Cuma dibalik yang terakhir aja tinggal tanda tangan. Ini dari awal nggak pernah dibaca untuk apa sih isi perjanjian tersebut dan memang kebanyakan ya Bu Ari ya masyarakat Indonesia ya wes lah, apalagi ini konco nih temen ini yang ngajuin kerjasama setelah terjadi, loh kamu nggak lihat halaman 3? Enggak. Ternyata di situ ada klausul-klausul yang memberatkan kita, bukan seperti itu ya Bu Ari ya. Betul, Jadi Mbak Di. harus lebih percaya, lebih teliti. Untuk selanjutnya ini Saya masih nambahin ada. dikit Kak Di. Oh ya, silakan Bu Faida. Ya, jadi pemerintah sampai istilahnya turun gunung ya. Jadi turun gunung di beberapa daerah-daerah untuk membantu UMKM agar menjadi pengawal. Sehingga ada rumah produksi bersama. Jadi ketika ada undangan provinsi untuk melakukan gelar ekspor, seperti itu biasanya UMKM akan didampingi. Nah, dengan pendampingan seperti ini saya kira akan lebih aman ya Kak Adi ya. Udah itu aja. Kakak Di, Oh ya, siap hilang. hadir. Oke, selanjutnya masih ada yang mau bertanya atau yang bisa raise hand Nambahin apa? atau nah ini juga ada ya. Kalau naik ke atas itu ada dari kalau nggak salah dari Pak Pambudi tadi. Kalau tadi kan jawabannya kan pilih salah satu nih yang berimbang, yang ini terkait dengan antara kembali ke sebagai karyawan atau kita tetap wirausaha. Nah, kalau dua-duanya berimbang bagaimana Bu Ari? Oh, itu sudah Kadang dijawab tadi, Kak Di. oh sudah dijawab Mohon ya. izin. Ya. Ya, karena jujur banyak teman-teman juga yang memilih masih menjadi pegawai dan juga wirausaha. Dan kalau saya bilang berimbang sih berimbang ya menurut saya ya Bu Ari ya. Tapi tidak seperti ketika kita memilih salah satu. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya bisa raise hand. Jadi kita harus siapkan nih 2025 kita harus bagaimana? Yuk Bapak Ibu yang masih mau bertanya silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Ini ada sedikit pertanyaan nih Kak Di dari Papa Budi nih. Ya, Lanjutan kelihatannya. Jadi kalau dari sisi pemilik usaha atau pemilik usaha, karakter mana yang harus diperkuat? Saya akan sedikit cerita ya. ya, Jadi pemisahan 4 karakter ini itu berkaitan dengan bentuk otak kita yang elastis. Kita tidak berhenti di satu kamar. Ketika kita memiliki kecenderungan di satu kamar, di satu karakter, begitu kita melihat ada banyak sisi-sisi negatif dan kita berusaha untuk mengubah, otak kita itu elastis. Jadi kalau kekurangan-kekurangan itu kita ganti dengan sifat-sifat positif, itu akan bisa bergerak, bukan permanen. Elastisitas otak itu sangat terpengaruhi oleh uh, spiritual, psikis, dan tindakan langsung, tindakan fisikal dari kita.
Seperti itu. Jadi pemisahan ini sekali lagi saya katakan bukan pemisahan yang tegas, tapi bisa berkompilasi dan tidak selamanya seperti itu. Misalnya kita melihat ada seorang pemimpin atau pengusaha yang memiliki sifat polaris dengan dengan banyak sifat buruknya. Ternyata ketika dia bisa bermutasi, mengatasi sifat-sifat buruknya, dia bisa menjadi seorang kolaris yang perfeksionis. Itu bisa. Jadi kita tetap belajar dari apa yang sudah ada dari diri kita yang menjadi karakter, dan karakter ini bisa berubah dengan pendidikan atau pengalaman kita. Ada banyak tentang tes-tes, merupakan tes yang checklist. Saya ini begitu ditunjukkan kalian, saya adalah orang yang seperti ini, bisa memperbaiki dengan cara seperti ini. Misalnya tadi seorang yang populer, seorang yang sanguitis. Seorang yang sanguitis itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri itu sangat kurang sekali. Kita lihat kamarnya berantakan, dia mau going IC aja. Nah, seperti itu bisa dilatih dengan cara checklist dengan pembenahan tanggung jawab pribadi. Misalnya, dia tidak akan keluar dari kamar sebelum kamarnya diberesan. Dia tidak akan keluar dari dapur sebelum dapur bersih. Itu adalah latihan-latihan yang bisa kita ajarkan. Dan kalau kita ke tempat yang profesional, itu ada aturannya, ada tahapannya, ada kelas-kelasnya. Sehingga ketika kita mengetahui kekurangan kita, merupakan langkah yang bagus untuk merubah kekurangan menjadi sesuatu yang menjadi minimal atau berubah menjadi sifat yang lebih bagus lagi. Seperti itu saya kira. Oke, baik. Menambahkan sedikit Bu Faidah, ini menarik sekali. Seperti tadi latihan yang sedang dilakukan tadi di sesi pagi, itu sebetulnya juga salah satu bentuk untuk melatih proses pikir kita. Jadi makanya spiritual, emosional, freedom, teknik kan gitu ya. Bagaimana kita membebaskan diri kita, perasaan kita, kemudian cara berpikir kita, dan juga secara penuh gitu ya, jiwa kita itu seperti itu. Jadi semua berkolaborasi satu sama lain untuk bertumbuh kita lebih baik. Jadi semua bisa dilatih, semua bisa dilatih. Jadi tidak, kalau misalnya seseorang sifatnya sanguin misalnya, terus tiba-tiba tidak bisa berubah menjadi koleris misalnya, bisa. Itu karena tadi seperti saya sampaikan itu akan bercampur, sifat-sifatnya bercampur. Jadi hanya untuk deteksi awal saja. Jadi kalau ditanyakan sebagai seorang pemimpin, mana yang perlu dari sifat ini yang diperlukan? Semua perlu, semua perlu. Karena apa? Semua itu saling melengkapi. Yang terpenting di sini adalah melatih. Kalau kami, kebetulan saya basicnya di keperawatan, itu ada yang namanya terapi perilaku. Jadi ada terapi kognitif ya, CBT, Cognitive Behavior Therapy. Termasuk tadi misalnya SEF, itu termasuk cara-cara untuk memperbaiki diri kita untuk bertumbuh lagi. Jadi tadi, karena memang sifatnya tadi memang dia akan terus bertumbuh dan berkembang dan adaptif, gitu, seperti itu. Adaptifnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Faidah bahwa dia sangat elastis, gitu, seperti itu. Jadi semakin kita mengolah otak kita, semakin kita mengolah fisik kita, maka kita akan semakin tangguh. Kita semakin siap menghadapi setiap tantangan yang timbul. Gitu. Seperti itu. Silahkan. Ya, itu Kak. Sedikit menambahkan lagi nih Kak Di. Gayung bersambut silakan, nih. Silakan, Faidah. Ya, teori psikologis mengatakan ekstrovert dan introvert itu hanya beda di recharge-nya. Jadi kalau orang ekstrovert itu dia lebih bisa menampilkan diri, lebih vulgar, lebih mampu berkomunikasi. Itu mereka memiliki energi lebih ketika mereka bertemu dengan banyak orang. Ketika ada panggung dia untuk berbicara. Bahkan orang ekstrovert itu menemukan banyak solusi ketika dia tampil atau berada di atas panggung. Bagaimana dengan orang yang introvert? Ternyata orang yang introvert itu malah dia terganggu dengan keramaian. Bahkan ketika dia menyelesaikan permasalahan dengan personal sendiri, dia lebih mendapatkan energi. Sekarang teori psikologi mengatakan bahwa ketika kita mencoba orang introvert untuk menjadi ekstrovert,
untuk beradaptasi, dia bisa semakin memperbaiki atau mengurangi sifat introvertnya. Sehingga ketika dia sudah merasa jenuh, dia akan menarik diri dari keramaian dan mereka menyendiri antara 5-10 menit di kamar mandi, dia sudah kembali lagi recharge-nya. Perubahan sifat ini bisa diatasi dengan cara seperti itu. Bayangin, seorang introvert yang biasanya butuh waktu berhari-hari untuk mengembalikan recharge energi dirinya, dengan latihan tahap-tahapan tertentu, dia hanya butuh waktu 10 menit dengan cara menarik dari keramaian, kembali menyendiri sebentar, menata emosional hatinya, kesehatan mentalnya dia perbaiki, dan dia bisa kembali lagi ke suasana yang ramai yang tidak mempengaruhi introvertnya dia. Jadi bedanya sekarang di recharge-nya. Semakin pendek recharge-nya akan semakin bagus. Seperti itu aja tambahan dari saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.